Hai teman-teman, saya Hanifah, pemegang sertifikat Bahasa Turki level B2 yang dikeluarkan oleh Sakarya Ugulamalı Bilimler University. Berbekal pelajaran yang saya dapatkan dari kampus Subu University, saya akan mencoba untuk membahas bahasa Turki bersama teman-teman. Oke, kita mulai belajar bahasa Turki. Tentunya kita mulai belajar bahasa itu dari alfabetnya, mengenal apa aja alfabet yang ada dalam bahasa Turki, berbedakah dengan alfabet yang dari Indonesia, atau seperti apa. Kita lihat ya. Oke, materi pertama kita. Türkçe, alfabesi. Oke, untungnya dalam bahasa Turki itu pengucapan dan penulisan itu sama, gitu ya. Nggak seperti bahasa Inggris yang pengucapan dan penulisannya itu berbeda, tapi dalam bahasa Turki sama seperti bahasa Indonesia, pengucapan dan penulisannya sama gitu. Oke, kita mulai belajar alfabet dari awal. Ini ada huruf A. Di Indonesia huruf ini juga disebut dengan huruf A, sama ya. Selanjutnya ada huruf B. Ada huruf J. Di sini huruf J di Indonesia kita bilangnya huruf J seperti ini. Kalau di Turki huruf J seperti ini, C. Di awal-awal saya tinggal di Turki huruf J ini terbaca C karena kita di Indonesia terbiasa dengan menyebut huruf seperti ini huruf C gitu. Tapi di Turki ini adalah huruf J gitu. Kita lanjut lagi. Ada huruf C. Nah, di sini nih di Turki huruf C itu ada ini. Ada tulis garis bawah seperti ini gitu ya. Kalau kita di Indonesia cukup seperti ini, mereka di Turki ada garis bawah seperti ini. Oke, kita lanjut. D. E. Seperti logat orang Minang ya ketika bilang terbuka lebar mulutnya. Selanjutnya ada G. Lalu ada yumuşak G. Yumuşak G, gini tulisannya, cara bacanya gini, yumuşak G. Yumuşak G ini G yang lembut, ini G-nya tebal, detail, keras, ini G. Kalau seandainya ada dalam penulisan misal nama orang Doğukan. Nah, yumuşak G di sini berfungsi sebagai tajwid mat tabi'inya. Jadi Doğukan, do-nya agak panjang, kita nulisnya agak panjang. Doğukan, misal da, gunung ya, da, bukan dak tapi da. Misal ada nama orang Tuba, jadi tu-nya agak panjang, Tuba. Yumuşak G-nya nggak dibaca, tapi dengan keberadaan yumuşak G di sini tu menjadi panjang, ada mat tabi'i. Wa, di sini miripnya mat tabi'i ya, wa gitu ya. Atau la, ada mat tabi'i di sini gitu, mirip ya dalam bahasa Arab. Sebagai pengganti mat tabi'i saya bilangnya mah biar lebih mudah untuk menghafalkannya. Setelah huruf yumuşak G ada huruf H. Nah, kita di Indonesia bilangnya ini huruf H gitu ya. Nah, di Turki ini bukan huruf H. Ini huruf H. Jadi di Turki itu ujung-ujungnya selalu he, A, B, J, C, D, E, G, yumuşak G gitu ya. H, setelah huruf H ada huruf E. Gitu. Selanjutnya ada huruf I. Nah, hati-hati buat kita yang orang Indonesia tidak membedakan huruf yang ini gitu ya. Tapi di Turki huruf E dan huruf I itu berbeda. Kita tulis seperti ini aja. E ini agak lebar mulutnya. Sementara yang ini ini agak tertutup gitu ya. Nah, ini I. Lepas ya. Kita di Indonesia kan ini I besar tanpa titik, ini I kecil gitu ya. Kita menyamakan antara E dan I. Nah, di Turki ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau yang ini lebar seperti orang Minang, yang ini agak tertutup mulutnya, ini I, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut huruf J. Nah, sekarang apa beda huruf J yang ini dengan huruf J yang ini? Huruf J yang ini di kita seperti huruf J biasa di bahasa Indonesia. Sementara huruf J yang ini seperti huruf jim dalam bahasa Arab. Ja, J, seperti itu ya. Seperti ada jim, J, ja, seperti itu. Tidak seperti huruf J dalam bahasa Indonesia, agak beda ya. Seperti huruf jangan dalam kata jangan, tidak seperti itu. Huruf yang seperti ini justru yang seperti C dalam bahasa Turki. Oke. Sekarang kita masuk huruf K. Nah, di sini penekanan K seperti kita bilang kaf dalam bahasa Arab, K.
seperti ada nafas yang keluar gitu ya. Sekarang huruf le besar, le kecil. Lanjut huruf me besar, me kecil. Huruf ne, huruf o biasa o bulat. Sekarang huruf o.2, seperti kita mau muntah ya. Ini o biasa nih, o, seperti itu ya. Beda gitu. P, re, se, she. Nah, huruf she ini seperti huruf sya dalam bahasa Arab gitu. Nah, ketika kita bilang insya Allah dalam bahasa Indonesia, makanya orang Turki dia cukup bilang insya Allah. Karena satu huruf ini sudah berarti sya dalam bahasa Indonesia atau sya dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Bahasa Turki cukup sya, satu kata doang, satu huruf doang gitu. Lanjut huruf T, huruf U, huruf U. Jadi gini bedanya. U biasa ini I, manicure, pedicure. Ini U biasa untuk, seperti itu. U ini I, manicure, pedicure, agak lebay ya kita bilangnya gitu. Sekarang kita lanjut huruf V. Nah, sedikit saya jelaskan, kita normalnya bilangnya V gitu ya. Nah, dalam bahasa Turki, huruf V ini antara huruf W dan V. Mereka bilangnya di tengah-tengah. V. Seperti itu. Sekarang Y, Z. Oke, sekarang cara membacanya A biasa, B, J, C, D, E, G, yumuşak G, lalu H, E, I, J, K, agak ditekan K, L, M, N, O, E, P, R, C, Ş, T, U, I, V, Y, Z. Seperti itu ya cara bacanya. Teman-teman mohon maaf, di bagian Turki alfabeti seharusnya ada huruf V. Oke, cara bacanya ya biasa huruf V juga. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam alfabet itu ada huruf konsonan dan ada huruf vokal. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, huruf vokalnya apa? A, I, U, E, O. Begitu juga dalam bahasa Turki ada A, I, U, E, O-nya juga. Cuma ada tambahan huruf seperti I, E, U, seperti itu. Ada perbedaan huruf antara Indonesia dan Turki, makanya ada tambahan. Abjad dalam bahasa Turki itu kita kelompokkan menjadi dua, kelompok konsonan dan ada lagi kelompok vokal. Kelompok vokal. Nah, huruf konsonan apa aja itu huruf konsonan? Ada B, lalu ada J, ada C, lalu ada D, lalu ada V, ada G, ada yumuşak G, ada H, ada J, ada K, lalu L, M, N, P, R, C, Ş, T, V, Y, Z. Nah, huruf vokal terbagi menjadi dua kelompok. Ada namanya huruf tebal, ya, huruf vokal yang tebal dan huruf vokal yang tipis. Nah, kedua huruf ini harus hati-hati banget, harus dihafalkan banget karena ini ada kaitannya dengan
tata bahasanya mereka. Jadi ini penting banget untuk teman-teman hafal. Nah, huruf tebal ini ada A, tebal. Ada E, ada O, ada U. Jadi mulut kita terbuka lebar semuanya. Nah, ini huruf tipis, ada E, ada I, ada E, ada I. Seperti itu ya. Kita bisa sebut huruf tebal ini kalın karena bahasa Turkinya tebal itu kalın, dan huruf tipis ini ince. Jadi bahasa Turkinya tipis adalah ince gitu ya. Sebagai contoh ya, misal kita bilang dalam bentuk jamak itu kan ada lar atau ler. Misal kita bilang gelin. Kalau banyak gelin gimana? Gelin ler ya. Nah, kalau misalnya banyak masa gimana? Banyak meja, masa lar. Jadi ada harmoni vokal di sini. Kalau seandainya huruf akhirnya A, maka jamaknya juga A gitu. Jadi ini harus hati-hati. Kalau misalnya huruf akhirnya I, maka otomatis jamaknya ler gitu ya. Ini lar. Contohnya seperti ini. Kelompok vokal yang ini penting banget karena dalam bahasa Turki itu ada namanya yang harmoni vokal ya. Jadi kalau seandainya huruf akhirnya tipis, maka sambungannya juga tipis. Kalau huruf akhirnya tebal, maka sambungannya juga tebal gitu. Maka harus hati-hati banget dan harus dihafalkan banget. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan bahasa Turki yang poin kedua. Sayılar. Sayılar itu bukan sayang ya. Sayılar itu artinya angka gitu. Jadi angka-angka seperti apa? Kita mulai dari 0. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita mulai dari 10 ini angka dulu. Nah, kalau yang 0 artinya 0. Cara bacanya gimana? Karena ada huruf E, 0. 0. Gitu ya, 0 gitu. Hati-hati. Terus ada huruf 1, bir. Bacanya benar-benar I gitu ya. Bir. Ini 0, ini bir gitu. Nah, ada 2, 2, 2 loro papat, mirip bahasa Jawa ya. Ada 3, 3, bukan uj tapi uj. Uj, manicure pedicure itu tadi. Uj, mirip u-nya seperti itu. Nah, lanjut dört. Oke, lanjut 5. 6, bukan alti tapi altı gitu ya. Lanjut 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lanjut puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, bahasa Turkinya 10 on, udah jelas tadi ya. Bahasa Turkinya 20 20. Oke, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100. Maaf, ini sekis ya, bukan shekis. Ntar kita hapus dulu. Kalau 100 1000 berapa? Kayak 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Oke, 1000 itu dalam bahasa Turki artinya bin. 10.000 on, 1000 bin. 100.000 100 100, 1000 bin, 100 bin. 1 juta 1 milyon. Oke, ada satu rumus gampang. Kalau kita bilang 11 itu dikeluarkan 10 terdiri dari 10 tambah 1, maka cara membacanya adalah on bir gitu ya. On bir. Nah, 25 20 ditambah 5 gitu ya. Jadi 25.
mirip kayak bahasa Indonesia. Misal 30 di sini apa? Otus. Oke. Otus, besh gimana? 5 gimana? 5 besh, otus besh. Oke, sekarang 39. 30 otus. 9 dokus. Otus dokus. Oke, 44. 40 kirk. Kirk. 4 dot. Kirk dot. Kirk dot. Teman-teman, di bagian 30 ini maksud saya adalah 35 gitu ya, bukan 30. 30 tambah 5. Kalau 30 saja itu otus ya. Oke, untuk hari ini segini dulu. Besok insya Allah kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi. Untuk awal-awal dua hal ini perlu banget teman-teman hafalin. Ini penting banget. Bagaimana struktur alfabet serta penyebutannya penting banget ini. Huruf vokalnya seperti apa, huruf tebal dan tipisnya. Ini penting banget, sangat penting. Ini di mana-mana kepake gitu ya. Nah, sayularnya, rumusnya gimana? Ini tinggal dihafalin aja, lama-lama kebiasa gitu. Oke, selamat belajar teman-teman.